Rama, aku nggak punya pilihan. Maafin aku. Setelah melalui drama panjang penuh air mata dan pertentangan, akhirnya Adila mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia menerima untuk bertunangan dengan Trian. Keputusan ini bukan datang dengan mudah, melainkan hasil dari pergulatan batin yang begitu dalam. Selama berminggu-minggu, Adila hidup dalam tekanan dari berbagai pihak, keluarga, perusahaan, bahkan dari perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Ia telah mencoba menjauh, menolak, dan membantah, namun kenyataan bahwa Trian selalu ada di setiap titik sulit hidupnya membuat hatinya perlahan goyah. Trian yang dulu hanya dianggap masa lalu, kini menjadi sosok yang selalu siap melindungi dan memahami dirinya tanpa syarat. Ketulusan Trian, pengorbanannya saat menyelamatkan Adila, hingga keberaniannya menghadapi semua fitnah, membuat Adila mulai melihat sisi lain dari pria itu. Di sisi lain, Rama yang dulu begitu yakin dengan cintanya, kini hanya bisa menyaksikan keputusan Adila dengan hati hancur. Ia merasa kalah bukan karena cinta yang kurang besar, tapi karena Adila memilih jalan yang menurutnya lebih aman dan penuh pertimbangan. Momen pertunangan itu berlangsung sederhana namun penuh haru. Di hadapan keluarga dan rekan kerja, Trian menggenggam tangan Adila dengan tatapan lembut namun yakin. Adila mencoba tersenyum meski dalam hatinya masih tersimpan rasa ragu dan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Semua orang bertepuk tangan, namun di balik senyum Adila tersembunyi campuran antara kelegaan dan kebimbangan. Ia sadar pertunangan ini mungkin bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru yang akan menguji kesetiaan dan cintanya terhadap Trian. Rama tampak sangat terpukul setelah mengetahui keputusan Adila untuk bertunangan dengan Trian. Ia berdiri terpaku, tak percaya bahwa wanita yang selama ini ia perjuangkan dengan sepenuh hati akhirnya memilih pria yang dulu dianggap penyebab luka di masa lalunya. Di balik senyum Adila yang dipaksakan saat acara pertunangan, Rama hanya bisa menatap dengan tatapan kosong penuh kekecewaan. Hatinya terasa hancur, seolah semua perjuangannya selama ini tak berarti apa-apa. Ia teringat bagaimana ia selalu ada untuk Adila, mendukung, menolong keluarganya saat kesulitan, dan bahkan rela berkorban demi kebahagiaannya. Namun kini semua itu terasa sia-sia. Setelah acara berakhir, Rama memilih pergi tanpa sepatah kata. Di tempat sepi, ia menahan amarah dan kesedihan yang bercampur jadi satu. Bagi Rama, keputusan Adila terasa seperti pengkhianatan, bukan hanya terhadap cinta mereka, tapi juga terhadap janji-janji masa depan yang sempat mereka rencanakan bersama. Meski kecewa, Rama masih menyimpan harapan kecil di hatinya. Ia percaya cepat atau lambat Adila akan menyadari bahwa cintanya kepada Trian lahir dari situasi yang dipaksakan, bukan dari perasaan yang sesungguhnya. Namun yang tidak Rama sadari, keputusan Adila bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang keberanian untuk menghadapi konsekuensi hidupnya. Kini hubungan mereka berubah menjadi rumit. Di satu sisi masih ada cinta, tapi di sisi lain kekecewaan telah membentuk jarak yang sulit dijembatani. Malam itu Rama menatap langit dengan mata berkaca-kaca, berbisik lirih, "Kalau memang dia bahagia, aku harus belajar merelakan, meski hatiku belum siap." Sementara itu, Trian berada di posisi yang sulit di antara rasa bahagia dan sedih yang saling bertabrakan di dalam hatinya. Bahagia karena akhirnya ia bisa bersama Adila, wanita yang sejak lama menjadi cinta pertamanya. Tapi di sisi lain ada kesedihan mendalam karena ia tahu hati Adila belum sepenuhnya miliknya. Saat cincin pertunangan melingkar di jari Adila, senyum Trian terlihat tenang, namun matanya menyimpan kegelisahan. Ia tahu keputusan Adila bukan semata karena cinta, melainkan karena tekanan.
rasa tanggung jawab, dan keadaan yang memaksanya menerima. Dalam hati kecilnya, Trian bertanya-tanya apakah Adila benar-benar ingin bersamanya atau hanya berusaha menutupi luka dan aib masa lalu. Setelah acara pertunangan selesai dan semua tamu pulang, Trian duduk sendirian di teras rumahnya. Ia memandangi cincin di jarinya, mencoba meyakinkan diri bahwa ini adalah langkah awal yang baik meski jalannya tak mudah. Ia ingin membuat Adila percaya bahwa cinta mereka bisa tumbuh kembali bukan karena paksaan tapi karena ketulusan. Namun di sisi lain rasa bersalah juga menghantui Trian. Kehilangan segalanya. Situasi pun semakin tegang, menandai awal dari pertarungan besar antara Rama dan Trian, bukan hanya demi cinta Adila, tapi juga demi kebenaran yang masih tersembunyi di balik jebakan yang menjerat mereka. Adila benar-benar terkejut saat mendengar keputusan bahwa dirinya akan dinikahkan dengan Trian. Ia sama sekali tidak menyangka kejadian jebakan yang menimpanya akan berujung pada keputusan sepihak yang mengubah seluruh hidupnya. Dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca, Adila mencoba menolak, menjelaskan bahwa semuanya hanyalah kesalahpahaman besar dan ia tidak pernah melakukan hal yang memalukan seperti yang dituduhkan. Namun pihak perusahaan dan keluarga besar Trian bersikeras. Mereka menganggap satu-satunya cara untuk menutup aib dan menyelamatkan nama baik adalah dengan menikahkan Adila dan Trian secepatnya. Suara Adila nyaris tak didengar meski ia berulang kali memohon agar diberi waktu untuk menjelaskan kebenaran. Di tengah kepanikan itu, Rama datang dengan penuh amarah dan kekecewaan. Ia menolak keras keputusan tersebut, bahkan menentang siapapun yang berusaha memaksakan pernikahan itu. Rama dengan lantang mengatakan bahwa Adila tidak boleh dinikahkan hanya karena tekanan dan situasi yang tidak jelas. Sementara itu Trian tampak terdiam. Di dalam hatinya ia tahu Adila tidak menginginkan pernikahan ini.